Voila, 6C Podcast with Tal Kebonas. Tapi saya orang yang fisiknya nggak terlalu kuat, gampang capek, gampang ngedrop misalnya. Maka kita harus mikirkan itu. Setelah kelas 12, apalagi 12 semester 2, udah telat banget deh kalau menurut saya. Itu harus sudah eksekusi berarti ya, kelas 12 itu ya. Karena banyak sekali kan pertemanan yang toksik yang membuat kita nggak berkembang, madam. Dan apa yang ingin saya capai atau tujuannya apa kuliah ke luar negeri, kuliah di kampus itu, mau ngapain? Jelas. Stay tuned on 6C Podcast. Halo Sobat Muda Wijaya, berjumpa lagi bersama saya Madam Arni dalam sebuah program acara yang akan mengupas tuntas segala permasalahan kalian bersama narasumber yang keren dan kompeten. Ya, voila, 6C Podcast with Tal Kebonas. Pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan seorang alumni yang sangat menginspirasi, yaitu Ibu Dr. Iva Aryani. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Duh, saya serasa kayak sekolah lagi. Oke, nostalgia ya, Bu ya. Oke, ini podcast kita kali ini masuk ke kelas inspirasi ya, Bu ya. Oke, siap. Kelas inspirasi yang nantinya bakal ditonton oleh Sobat Muda Wijaya semua. Dan kali ini pada pagi hari ini kita akan mengusung tema kupas tuntas strategi masuk perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri. Oke. Iya. Jadi ada banyak alternatif Iya, untuk iya. mencapai nanti masa depan kita bakal kemana, kalian passionnya bagaimana, seneng nggak gitu kan ya Bu ya. Betul. Karena tidak semua anak juga suka mungkin di luar negeri takut sudah nggak bisa menyesuaikan diri dan segala macamnya itu. Tidak gitu. semua anak itu punya mental yang sama kan, madam Iya, ya? betul. Ini misalnya seseorang ini, satu anak ini dia kuat mentalnya, bisa beradaptasi dengan cepat. Tapi belum tentu temannya juga punya kemampuan yang sama untuk beradaptasi, untuk menghadapi sesuatu yang baru, Iya. tekanan-tekanan yang lain gitu kan? Iya, Kan betul. dunia kuliah dengan dunia sekolah kan beda banget, madam ya? Iya ya, lebih independen nih, Bu, Betul, ya. Jauh lebih independen. Ini Sobat Muda Wijaya juga harus membayangkan itu ya. Kalau Iya. sekolah itu kan terjadwal semua ya. Iya. Masuk jam sekian, pelajarannya ini, tugas untuk di rumah ini, itu kan semua sudah diselesaikan. Artinya kayak saya tuh masuk tahun 91, rombongan semua selesai tahun 94 gitu kan. Tapi kalau kuliah kan enggak. Kita sudah mengatur hidup kita sendiri. Iya betul. Saya mau lulus berapa tahun, saya mau nilainya berapa, ya kita sendiri yang mengatur. Nah, ini nih yang teman-teman muda ini yang harus beradaptasi dengan dunia baru, dunia kampus. Dan harus disiapkan. Harus disiapkan. Ketika sudah calon mahasiswa ini sudah jadi mahasiswa gitu ya Bu Iva. Bu Iva menemui problematika apa saja sih yang seru. dialami sama mahasiswa-mahasiswa, mungkin bukan cuma mahasiswa baru tapi mahasiswa lama ya, mungkin kalau misal mahasiswa baru dan mahasiswa yang sudah beberapa tahun kuliah itu beda gitu ya problematikanya. Bisa bercerita Bu Iva mungkin? Seru banget itu. Jadi kebetulan saya itu kan ngajar Pancasila juga yang kebanyakan mahasiswa semester 1. Semester 1 itu kan berarti baru aja ya, Iya, baru aja meninggalkan lulus, ya, SMA lulus gitu ya. SMA, iya. Masih seger-seger. Masih lucu-lucu. Semangat gitu masih kelihatan gitu Iya, ya, iya, madam betul, ya. betul. Begitu. Kalau ketemu dengan saya aja cerianya masih ada seneng-seneng dan bangganya menjadi mahasiswa baru. Oke, iya. Jadi- Mendapat predikat baru ya. Mendapat sebagai predikat baru. mahasiswa, bukan siswa tapi gitu mahasiswa. Udah gitu. nggak pakai seragam. Iya betul. Rambutnya udah boleh gondrong. udah boleh pakai lipstik. Nah, kayak gitu Iya, itu kan iya, iya, seru iya. ya, banyak. Tetapi nanti memang persoalan-persoalan yang dihadapi mahasiswa di masa perkuliahan kan nggak cuma di situ. Teman-teman mahasiswa seperti tadi ya, kita obrolin bahwa mereka akan ketemu dengan dunia baru kan, maka mereka akan ketemu dengan satu, adaptasi dengan lingkungan. Iya. Mereka itu mandiri, kalau kuliah itu harus mandiri mengurus diri sendiri. Tugas ya dia harus mengerjakan itu. Kalau misalnya nggak mengerjakan gimana? Kalau anak SMA kan nggak mengerjakan, besok ketahuan gurunya, udah kamu dihukum, besok ngerjakan double gitu Iya, ya. iya. Tapi kalau anak kuliah kan nggak mengerjakan tugas ya sudah lewat, ngulang lagi gitu kan. Maka kita mau jadi apa dan mau bagaimana dalam dunia perkuliahan itu kita sendiri yang menentukan. Satu, ketemu dengan beberapa macam penugasan, ketemu dengan dosen dengan berbagai macam ragam model, ketemu dengan situasi-situasi yang baru gitu kan. Nah itu
membuat kadang-kadang kalau saya lihat ya, nanti di semester sudah mulai semester 3, 4 itu sudah mulai nih muncul banyak persoalan yang dihadapi teman-teman mahasiswa. Dan mirisnya lagi, ini saya juga mau sampaikan, mirisnya lagi di Indonesia, saya rasa nggak cuma di Yogyakarta, di Indonesia persoalan mental health itu jadi isu utama di perguruan tinggi. Oke. Karena ya itu, kebanyakan teman-teman mahasiswa itu tidak siap menghadapi dunia kampus. Iya. Yang kita harus ngapa-ngapa ngatur sendiri. Gitu kan? Iya. Jadi itu hal yang memang perlu diperhatikan banget oleh teman-teman sobat Muda Wijaya ini. Bagaimana mempersiapkan diri masuk ke dunia kampus. Jangan dilihat indah-indahnya aja. Iya, betul. Bebannya juga ada loh. Jadi memang benar-benar harus mempersiapkan. Oleh karena itu tadi madam yang saya bilang, passion. Oke. Kalau kita udah suka di situ, maka menghadapi beban, menghadapi persoalan, menghadapi apapun terasa lebih ringan. Kita suka dengan materi pelajarannya, mata kuliahnya gitu ya. Maka begitu kita dikirimin tugas oleh dosen, ya kita mengerjakannya dengan enjoy kan, Iya, happy. betul. Tetapi kalau kita udah nggak Nggak suka, pagi berangkat buka mata mau kuliah aja udah, aduh, gitu kan madam. Itu ketemu dengan dosennya agak galak sedikit aja udah stres, dikasih tugas udah stres. Nah, jadi emang kuncinya adalah passionnya, happy di situ, dikelola, kita memanage sendiri diri kita sendiri. Iya, betul sekali. Jadi problematika yang terutama ya soal mental health itu ya, kesiapan mereka. Iya. Kalau mahasiswa-mahasiswa yang sudah beberapa tahun itu problematikanya apa lagi itu, Bu? Problematikanya banyak. Selain memang problematika faktor ekonomi itu juga banyak. Oh gitu ya. Itu juga banyak, ada beberapa. Tetapi saya selalu meyakinkan di perguruan tinggi negeri di Indonesia, khususnya di UGM yang saya sangat tahu di UGM ya, di UGM itu tidak pernah dalam sejarah ada mahasiswa DO karena masalah ekonomi. Nggak akan pernah. Ada banyak sekali jalan untuk menuju sukses. Yeah. Jadi teman-teman Sobat Muda Wijaya yang pengen meraih cita-cita setinggi-tingginya, persiapkan saja akademik dan mental tentu saja ya. Nggak usah takut kalau misalnya saya anak orang nggak punya, saya orang tua saya nggak, jangan pernah takut terhadap itu karena beasiswa dan lain sebagainya itu banyak banget. Saya bisa bantu itu nanti kalau misalnya ada yang butuh informasi beasiswa, banyak sekali. Jadi untuk itu yang satu faktor itu udah kesampingkan dulu, gitu ya. Pasti ada jalan. Yang penting mau usaha, sukses, punya keinginan untuk maju. Tetapi yang paling besar persoalan selain persoalan itu adalah persoalan menghadapi problematika anak muda. Sudah mulai ketemu dengan beban-beban itu tadi, beban perkuliahan, ketemu dengan teman-teman yang toksik. Iya. Itu juga bisa jadi juga terjadi ya seperti itu. Belum lama ini saya diminta ngobrol, ketemu dengan komunitas teman-teman mahasiswa, ngomongin tentang toxic relationship. Karena banyak sekali kan pertemanan yang toksik yang membuat kita nggak berkembang, madam. Iya, betul. Misalnya kita lagi mau belajar nih, tapi temennya, yuk kita ngafe aja deh, kita dolan gitu. Misalnya ini besok saya ada tugas, besok mau nugas, nggak asik kamu. Nah dia udah takut kehilangan teman. Jadi akhirnya ngikut. Nah hal-hal kayak gitu tuh yang problem terbesar di kalangan anak muda berkaitan dengan mental health itu begitu. Padahal setiap Teman-teman anak yang butuh toksik. eksistensi di samping itu, tapi mereka juga punya kewajiban. Begitu ya, Bu Betul. Iva, ya. Dan sebenarnya perguruan tinggi nggak cuma di UGM, dimanapun itu memberikan fasilitas yang bagus untuk kegiatan mahasiswa. Jadi misalnya gini, teman-teman passionnya apa? Senang olahraga misalnya, ikut aja unit kegiatan mahasiswa olahraga. Jadi habis waktunya selain kuliah dan belajar, habis waktunya untuk berkegiatan positif dan ketemu dengan teman-teman yang sama, kan sesama penyuka voli, sesama penyuka nyanyi, sesama penyuka musik gitu kan, ngobrolnya jauh lebih asik gitu ya madam ya. Nah itu juga menjadi salah satu salah satu hal atau faktor yang bisa membantu mahasiswa untuk melepaskan diri dari persoalan mental health. Oke, kemudian apabila di kampus gitu, Bu Iva, kalau di SMA kan mungkin ada guru BK, kalau misal ada anak punya problem gitu, itu bisa lari ke BK, bisa konsultasi. Kalau kampus sendiri itu ada yang mewadahi atau memfasilitasi itu atau tidak, Bu Iva? Misal ada mahasiswa yang memiliki problematika, terus mengadu ke dosen wali ya, biasanya kan ada dosen walinya, itu kemudian kampus menyiapkan solusi bagaimana, alurnya bagaimana itu Bu Iva biasanya? Kalau di UGM yang saya tahu
masing-masing mahasiswa itu kan punya dosen pembimbing akademik ya, kayak Iya, dosen wali, dosen kayak wali. guru wali kelas lah Iya. gitu ya. Tapi kalau di perguruan tinggi namanya dosen pembimbing akademik yang dia memang terbuka atau memang ditugaskan untuk menjadi pendamping selama mahasiswa itu kuliah. Iya. Tetapi madam, kadang-kadang juga banyak mahasiswa itu yang nggak nyaman dengan dosen. Misalnya mahasiswi perempuan kan kadang nggak nyaman ya kalau dosen pembimbingnya laki-laki. Oh gitu. Gitu Iya, kan, betul. sehingga kadang-kadang dia tidak bisa nih bercerita dengan dosen pembimbingnya dengan enak gitu. Nah biasanya di fakultas-fakultas di UGM itu tetap ada ruang konsultasi untuk dosen, jadi kayak helps lah gitu ya. Kalau mahasiswa mengalami persoalan, mahasiswa mengalami sesuatu gitu ya, problem gitu, dia bisa konsultasi di situ. Di situ ada dosennya yang memang diutus di situ, atau kalau tidak ada teman-teman mahasiswa yang memang jadi kayak kayak komunitas gitulah madam. Jadi teman-teman mahasiswa yang saling membantu, saling support. Nah biasanya kalau memang itu sudah tidak bisa ditangani oleh dosennya, Iya. misalnya wah ini dia stresnya udah nggak bisa cuma dinasehati nih, perlu penanganan ahlinya, maka biasanya akan dirujuk dari dosen ini akan merujuk ke Direktorat Kemahasiswaan. Jadi Direktorat Kemahasiswaan UGM itu ada psikolog khusus untuk menangani itu. Oh. Jadi iya, langsung iya, iya. ditangani di psikolog. Kalau memang ditangani di psikolog, ini kita ngomong yang terparah gitu ya. Iya, iya. Ditangani psikolog khusus di Direktorat Kemahasiswaan itu belum bisa jalan juga, belum bisa rilis juga stresnya, dan perlu tenaga yang lebih lagi, misalnya psikiater karena perlu obat, maka akan dirujuk ke Rumah Sakit Akademik UGM untuk mendapatkan penanganan. Yang paling penting adalah terbuka, Iya. cerita. Cerita. Tidak harus cerita ke dosen yang dituju, cerita kemana aja yang kita itu nyaman. Karena kalau cerita tuh butuh tempat yang nyaman untuk kita cerita kan Iya, madam ya. betul. Nah selain itu kalau di UGM itu kita juga punya unit layanan terpadu. Jadi dalam unit layanan terpadu itu kita bisa mengadu secara online Oh, apapun yang terjadi. Gitu. Misalnya ada persoalan-persoalan seperti itu ya, Iya. ada beban psikologis, atau kalau tidak ada tindakan-tindakan yang kurang menyenangkan ya, pelecehan atau kekerasan seksual, itu bisa terjadi ke siapa aja kan. Nah itu bisa langsung melaporkan secara online di situ dan langsung tertangani. Oke, jadi tahu ini saya juga mungkin Sobat Muda Wijaya semua yang menyaksikan podcast ini juga mungkin baru tahu ya, ternyata memang kampus juga sepeduli itu Iya, gitu untuk iya, mengatasi juga menyiapkan. problematika dan ada wadahnya, ada alurnya, begitu ya Bu Iva ya. Iya betul. Jadi kalau misal untuk calon-calon mahasiswa nih para Sobat Muda Wijaya, selain akademis, selain mental, kemudian persiapan apa lagi untuk Bisa bisa sukses. memantapkan diri dan bisa sukses gitu nanti, itu bagaimana Bu Iva? Oke, selain akademis, kalau menurut saya, kalau sudah kuliah ya, selain akademis adalah soft skill. Soft skill. Penting banget, berorganisasi. Jangan jadi mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang gitu ya. Mahasiswa kupu-kupu. Kuliah Iya, pulang. betul. Dia tinggi IPK-nya, nilainya tinggi, tetapi dia tidak bisa memanfaatkan IPK ini dengan baik. Karena soft skill-nya nggak ada. Ya. Jadi kalau nanti teman-teman itu sudah selesai kuliah lalu kemudian melamar kerja, nilai itu cuma untuk seleksi administrasi, ya nggak madam? Iya betul. Kan? IPK minimal sekian gitu IPK ya. minimal sekian, lolos seleksi Lolos administrasi seleksi. selesai gitu. Tapi yang lolos seleksi akhirnya apa? Wawancaranya. Iya. Dan di wawancara itu nanti teman-teman itu dinilai bagaimana dia mengatasi masalah, ya kan? Dinilai bagaimana kepercayaan dirinya. Iya. Dinilai bagaimana dia bisa berinteraksi dan bekerja sama dengan orang. Nah itu kuncinya adalah berkegiatan, soft skill. Jadi nggak ada, kalau zaman saya dulu ya, bapak saya gini, kalau saya berkegiatan dulu saya ikut marching band, ikut paduan suara, ikut unit tari gitu kan. Banyak kegiatan itu bapak saya suka bilang begini, memang kalau kamu ikut kegiatan banyak itu sudah pasti nilainya bagus gitu kan, seolah-olah yang dituju cuma nilai kuliah Iya, ini. betul. Sekarang nggak bisa. Nilai bagus tidak jaminan masa depan kita bagus juga kalau tidak ada soft skill. Nah ini yang paling penting juga. Jadi berkegiatan sebenarnya ikut kegiatan teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman SMA ini ya, Sobat Muda Wijaya yang berkegiatan, ikut OSIS, ikut apapun, saya rasa itu penting banget untuk membangun soft skill. Ya. Saat berorganisasi kan paling tidak kemampuan komunikasi publik, kalau rapat itu kita bisa menyampaikan pendapat, bisa menyampaikan segala sesuatu kan itu sudah terasah ya madam ya. Betul. Kemampuan problem solving,
Ya. Ini gimana nih masalahnya nih? Kita mau punya kegiatan, dananya belum dapat nih, Iya, gimana? Lalu mulai mikir nih sama teman-temannya gimana ya caranya. Nah, kan sudah mulai itu belajar untuk itu. Lalu juga kemampuan bekerja sama. Ketemu dengan teman yang dia ini sih kalau suruh rapat nggak datang-datang. Ya udah gimana caranya bekerja sama teamwork dengan teman yang ini modelnya begini, ini modelnya begini kan? Ya. Nah, itu penting banget untuk membuat kita sukses Iya, selain pengalaman. akademik. Stay tuned on Namche Podcast. Baik, kita lanjutkan pembicaraan kita Bu Iva. Tadi kita menyinggung soal soft skill ya, yang bisa dikembangkan lewat berorganisasi gitu kan, ketemu orang banyak. Sekarang kita masuk ke passion tadi Bu, yang sempat Ibu Iva singgung juga ya, bahwa calon mahasiswa itu butuh passion untuk menentukan jurusan apa yang akan ia ambil, Iya. supaya nanti jalannya kuliah itu enak gitu ya. Nah, untuk memelihara passion ini Bu, dibutuhkan apa sih untuk memelihara passion? Karena kadang-kadang itu remaja ya, calon mahasiswa itu suka, aku tuh minat loh di bidang ini, tapi terus tiba-tiba ngelihat Ganti nanti. tren, ganti, oh ternyata enggak sih, kayaknya ini dia lebih cocok gitu. Terus mungkin atau pengaruh teman atau apa, baca-baca lagi ternyata. Jadi untuk menemukan passion dan bertahan pada passion itu, memelihara passion itu butuh apa Bu Iva? Iya, memang biasanya begitu ya kecenderungannya. Ketergantungan kalau usia-usia remaja ya, memang ketergantungan terhadap circle-nya itu cukup tinggi. Teman-temannya suka ini ngelirik ikut suka. Sebenarnya aku suka ini, tapi begitu ngelirik yang disukai temennya kok kayaknya aku juga asik ya, gitu kan biasanya begitu. Satu kuncinya, tempat di mana kita ngerasa happy. Yap. Itu saja. Kalau saya ada di sini, ada di bidang ini, saya kok happy ya, saya seneng ya. Saya baca-baca buku tentang psikologi gitu, kok saya seneng ya, saya menikmati. Saya baca-baca buku tentang sastra Jawa, kok saya seneng ya. Ada sesuatu yang membuat saya happy, menyukai ini dan betah. Itu saja kuncinya. Satu. Memang kemudian bisa banyak. Saya suka musik, saya suka fotografi. Kadang-kadang saya ketemu teman-teman mahasiswa gitu, Bu. Saya tuh suka musik, saya suka fotografi, saya suka berkebun. Jadi passion saya mana gitu. Nah, oke, pilih salah satu yang kira-kira membuat kita yakin dan mantap bahwa itu akan jadi masa depan saya. Oke. Lalu yang lainnya ditinggalkan? Enggak. Boleh lalu kemudian berkegiatan yang lainnya, tetapi itu menjadi kegiatan kedua, lapisan kedua. Oke. Bisa berkegiatan melalui unit kegiatan, bisa berkegiatan lain. Kan banyak nih, misalnya mahasiswa kedokteran tetapi dia punya bisnis kuliner. Oh ya. Kan ada juga yang begitu ya. Ada juga tuh mahasiswa teknik yang ternyata dia punya podcast, membuat sesuatu barang-barang yang antik-antik yang lucu-lucu, misalnya punya konten-konten seperti itu, nggak masalah. Tetapi setidaknya tentukan dulu satu hal yang saya happy, saya menikmati dan saya betah berlama-lama di situ. Baca buku teknik, kok saya seneng ya. Ada orang yang hobi matematika loh Madam, ya kan? Yang bagi sebagian orang matematika itu menyeramkan, tapi dia seneng utak-utik Iya, angka betul. dan kemudian bisa memecahkan masalah tuh happy. Nah, berarti di situ tuh passionnya. Iya. Ada orang yang passionnya itu dia menganalisa fenomena sosial. Ya. Ada isu di masyarakat, dia menganalisa tuh bagus, baca-baca buku sosial bagus, berarti di situ passionnya. Iya. Nah, kalau dia udah menemukan satu titik itu, udah coba fokus aja di situ, yang lain-lainnya boleh nggak? Boleh, masih boleh, tetapi yang satu itu benar-benar ditekuni, menjaga supaya ya memang saya happy di sini. Itu yang akan saya tetapkan jadi masa depan saya nanti. Iya, Nah, betul. gitu. Jadi nanti ketika kerja juga nggak asal kerja cari Iya. uang saja, tapi melakukannya dengan hati. Betul ya. Seneng. Iya, gitu. betul sekali. Waduh. Orang kalau udah awalnya seneng pasti sukses deh. Amin, iya betul sekali. Iya betul. kan? Jadi kalau misal menjalankannya senang, happy, Iya. energinya positif, itu Betul. pasti bisa Di bidang apa menjalankan. saja. Kadang-kadang begini tuh Madam, kalau ada orang yang mau masuk ke UGM gitu ya, bertanya ke saya, Bu, saya pengen masuk itu, tapi di sana nanti kerjanya gampang nggak ya? Gitu kan, banyak yang bertanya begitu. Sekarang begini, fokusnya kita senang dulu, kita happy. Pekerjaan itu sekarang bisa lintas bidang dan bisa lintas disiplin. Iya, betul, gitu kan? betul. Orang yang tadinya dari Fakultas Ekonomi kerjanya di bidang pertambangan juga banyak. Alumni filsafat di tempat saya itu yang menjadi corporate di perbankan juga ada, menjadi
kerja di perusahaan IT juga ada gitu. Sekarang kan semua beragam. Yang pasti adalah kita seneng aja, karena kalau kita seneng kita bisa mengembangkan keilmuan kita itu dengan baik. Mau dibawa ke arah mana itu nanti tergantung gitu ya, tergantung bagaimana nanti setelah itu. Tetapi kalau kita udah seneng dengan satu tema ini, maka kita akan bisa mengembangkan ini dengan baik. Saya senang komunikasi misalnya, lalu kemudian saya kerjanya di kantor akuntan publik, saya akan bisa mengembangkan ilmu komunikasi saya itu untuk mengembangkan persoalan-persoalan di tempat kerja. Nah, jadi akan begitu. Oke. Ini inspirasi banget ini. Nah, terus Bu Iva sendiri, Bu Iva, melihat anak-anak SMA sekarang, calon-calon mahasiswa itu, harapan apa yang ada pada Bu Iva untuk calon-calon mahasiswa, khususnya ya Sobat Muda Wijaya yang ada di SMA Negeri 6 ini? Oke, kalau saya melihat ya, anak SMA sekarang tuh kan hebat-hebat. Jauh banget dibandingkan zaman saya dulu gitu kan. Kemampuan semuanya ya, kemampuan bahasa, kemampuan IT, kemampuan soft skill itu semua sudah terasah dan difasilitasi oleh sekolah. Apalagi teman-teman di SMA 6 ini kan saya lihat tadi fasilitasnya lumayan luar biasa nih ya, keren sekarang sekolahnya gitu kan. Artinya begini, satu, sekolah memfasilitasi. Orang tua saya juga yakin memfasilitasi begitu kan, dan mensupport. Udah, sekarang tinggal bagaimana teman-teman sendiri mengembangkan apa yang ada, potensi terbesar dalam dirinya, dikembangkan sesuai dengan passionnya, memanfaatkan fasilitas yang sudah disiapkan oleh orang tua, oleh sekolah, oleh lingkungan untuk menjadi yang terbaik. Jadi kita sendiri yang mengatur masa depan. Kalau saya selalu bilang begini, masa depan dan kebahagiaan kita itu tidak akan pernah bisa ditentukan orang lain, tapi kita sendiri. Even orang tua ya, orang tua pun nggak bisa ngatur nih masa depanmu nanti begini, kamu bahagia begini, kan nggak bisa ya, hanya bisa memberikan support. Tapi kita sendiri yang nanti menentukan, oh saya akan memilih ini untuk masa depan saya happy di sini, dan kalau sudah di situ ya tanggung jawab, dikerjakan semaksimal mungkin. Gitu, Madam. Dalam ya kalau ngobrol sama dosen filsafat ternyata ya Bu ya. Oke. Ya, tapi memang betul ya, itu yang memang yang dibutuhkan untuk menyongsong masa depan, memilih masa depan kita. Oke. Bagaimana Sobat Muda Wijaya, sudah ini obrolan kita benar-benar asik, tapi memang sudah harus di akhiri sampai di sini ya Bu Iva. Iya, atau mau kita tambah durasi lagi Bu? 3 jam lagi. Ya, kita jadi tahu bagaimana. Jadi Sobat Muda Wijaya semua, kuncinya adalah untuk masuk ke perguruan tinggi, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, tentukan dulu passion kalian. Pilih dari dalam diri sendiri ya Bu ya. Tentukan, mantapkan dari dalam diri sendiri dan manfaatkan segala fasilitas dan apa yang kalian miliki, dukungan orang tua untuk mencapai masa depan. Begitu ya Bu Iva ya. Betul. Oke, ada closing statement mungkin Bu? Iya, harapan saya dan saya pasti yakin Sobat Muda Wijaya semua nanti ke depannya pasti akan jadi orang yang jauh lebih sukses daripada generasi kami kakak-kakaknya ini. Amin, betul. Oke. Ya, Sobat Muda Wijaya semua, begitulah perbincangan kita bersama Ibu Iva Aryani, dosen filsafat UGM yang sudah mengupas tuntas strategi bagaimana cara memilih perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri dan memaksimalkan potensi kalian. Kita akan ketemu lagi di 6C Podcast bersama saya Madam Arni dan para host lainnya. Salam. Stay tuned on 9